Tingkatan dan model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah model humanistik. Berdasarkan kurikulum humanistik, fungsi kurikulum adalah menyiapkan peserta didik dengan berbagai pengalaman naluriah yang sangat berperan dalam perkembangan individu. Bagi para pendukung kurikulum humanistik, tujuan pendidikan adalah suatu proses atas diri individu yang dinamis yang berkaitan dengan pemikiran, integritas, dan otonominya. Dalam kurikulum humanistik, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Untuk perkembangan individu, peserta didik itu selanjutnya, peran guru yang diharapkan adalah mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif, menghormati individu peserta didik, dan tampil alamiah, otentik, tidak dibuat-buat. Dalam pendekatan model kurikulum humanistik, peserta didik diajar untuk membedakan hasil berdasarkan maknanya. Guru seharusnya dapat menyediakan kegiatan yang memberikan alternatif pengalaman belajar bagi peserta didik. Dan yang kedua adalah model subjek akademik. Model perkembangan kurikulum kedua adalah kurikulum subjek akademik. Ahli akademik mengembangkan terus kurikulum, menyiapkan peserta didik untuk masuk ke dunia pengetahuan dengan konsep dasar dan metode untuk mengamati hubungan antar sesama, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Mereka berharap peserta didik bertindak seperti seorang ahli fisika, biologi, atau sejarawan. Maka sebagai anggota masyarakat, mereka perlu mengikuti perkembangan disiplin ilmu dengan memahami dan mendukungnya, dan jika perlu melanjutkan studinya agar menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu. Kelemahan model ini adalah kegagalan dalam untuk memberikan perhatian pada yang lainnya dan melihat bagaimana isi dan disiplin dapat membawa mereka pada permasalahan kehidupan modern yang kompleks yang tidak dapat dijawab oleh hanya satu ilmu saja. Dan yang ketiga adalah model rekonstruksi sosial. Pengertian model ini adalah kurikulum rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Banyak prinsip kelompok ini yang konsisten dengan cita-cita tertinggi. Contoh dari model ini adalah masalah hak asasi kaum minoritas, keyakinan dalam intelektual masyarakat umumnya, dan kemampuan menentukan nasib sendiri sesuai arahan yang mereka inginkan. Tujuan dari kurikulum ini untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Para pendukung kurikulum ini yakin bahwa permasalahan yang muncul tidak harus diperhatikan oleh pengetahuan. Pengetahuan sosial saja, tetapi oleh setiap disiplin ilmu termasuk ekonomi, kimia, matematika, dan lain-lain. Yang keempat adalah model teknologi. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Aplikasi teknologi merupakan suatu rencana penggunaan beragam alat dan media atau tahapan basis instruksi. Sebagai teori, teknologi digunakan dalam pengembangan dan evaluasi material kurikulum dan instruksional. Pandangan pertama menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi lebih diarahkan pada bagaimana mengajarkannya, bukan apa yang diajarkan. Adapun pandangan kedua menyatakan bahwa teknologi diarahkan pada penerapan tahapan instruksional. Kelemahan dari model teknologi ini adalah salah satu kelemahan kurikulum teknologi ini adalah kurangnya perhatian pada penerapan dan dinamika inovasi. Model teknologi ini hanya menekankan pengembangan efektivitas produk saja, sedangkan perhatian untuk mengubah lingkungan yang lebih luas seperti organisasi sekolah
sikap guru dan cara pandangan masyarakat sangat kurang. Dan pembahasan yang kedua adalah model orientasi kurikulum dalam pendidikan jasmani. Yang pertama adalah model pendidikan gerak. Pendidikan gerak atau movement education menekankan pendidikan lewat gerak yang mula-mula dikembangkan oleh Rudolf Laban di Inggris. Laban mengembangkan konsep-konsep gerak yang berkaitan dengan ruang dan waktu sebagai bahan untuk pengembangan gerak-gerak tari. Lewat pendidikan gerak, keterampilan gerak anak dikembangkan melalui pelaksanaan yang bervariasi, dikaitkan dengan ruang, waktu, arah, serta tingkat. Di sini tidak ada istilah benar atau salah. Anak akan lebih menguasai pergerakan tubuhnya disertai pengertiannya. Dengan demikian, diharapkan siswa menguasai tubuhnya dan mampu mengembangkan kapasitas fisik dan mentalnya untuk belajar, baik keterampilan fisik maupun keterampilan akademis. Dan yang kedua adalah model pendidikan petualang. Pendidikan petualang atau adventure education dikembangkan atas dasar kebutuhan untuk mengatasi tekanan-tekanan hidup yang semakin berat. Programnya berisi kegiatan yang menantang di alam bebas dan disesuaikan dengan kebutuhan para remaja untuk berpetualang mengatasi resiko dan perjuangan melawan tantangan alam, mendaki gunung, menyusuri sungai, berkemah, memanjat tebing, dan variasi lain di alam terbuka merupakan contoh program pendidikan petualang. Dan yang ketiga adalah model pendidikan kebugaran. Sekolah memang bisa menekankan orientasinya pada pengembangan kebugaran murid-muridnya. Program pendidikan jasmani seperti itu mengarahkan anak supaya aktif berlatih di sekolah dan di luar sekolah untuk hidup sehat dan memiliki kemampuan fisik yang baik. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang meliputi komponen daya tahan, kekuatan, kelentukan, kecepatan, power, dan lain-lain. Sekian dari saya. Apabila kurang jelas atau kurang dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.